Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, salat bertanya salam, marilah kita sanjungkan ke roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam sampai dengan detik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen sebagai pengampu mata kuliah fikih dan usul fikih. Di sini saya Bayu Sugara dengan NIM 232105020022. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih dan usul fikih, yaitu bab fikih muamalah atau ibadah muamalah. Yang mana di sini kita sama-sama sudah memahami atau sudah sering mempelajari tentang apa itu fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab atau al-fiqh, yang mana memiliki makna paham atau memahami atau mengerti. Fikih digunakan dalam dua konteks, yaitu ilmu hukum Islam dan hukum Islam itu sendiri. Yang mana dalam ilmu hukum Islam, fikih membahas tentang bagaimana syariat-syariat Islam yang dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara dalam hukum Islam atau secara dalam hukum itu sendiri, fikih berisi norma-norma atau ketentuan dari syariat Islam yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ijtihad para ulama atau para fuqaha Islam dalam dua sumber tersebut. Sementara muamalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-amal, yang di sini secara umum merujuk pada segala sesuatu atau segala aktivitas individu atau aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah ini menggambarkan aktivitas yang melibatkan interaksi antar individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Fikih muamalah dalam terminologi menunjuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dunia seperti transaksi jual beli, hutang piutang, kerjasama, perjanjian kerjasama, pertanian, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Masalah muamalah diatur dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari penjelasan tersebut, fikih muamalah dapat diartikan sebagai segala aktivitas atau transaksi yang didasarkan pada hukum-hukum Islam, yang mana di situ didasarkan pada syariat-syariat Islam dan tidak merugikan antar individu. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dalam arti luas dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hukum perbendaan, hukum perkawinan, hukum acara, hukum pinjaman, dan hukum peninggalan. Namun, secara terperinci, fikih muamalah terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah muamalah al-madiyah. Muamalah al-madiyah ini adalah istilah yang merujuk pada transaksi yang melibatkan barang atau benda. Dalam konteks ini, aturan ditetapkan oleh syariat berkaitan dengan peraturan transaksi benda tersebut. Prinsipnya bukan hanya tentang mencari keuntungan semata dalam transaksi jual beli, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Yang kedua, yakni muamalah al-adabiyah, adalah suatu konsep yang mempelajari proses pertukaran barang secara khusus. Ini mencakup aturan syariah yang terkait dengan interaksi manusia dalam kehidupan sosial dengan fokus pada individu sebagai subjeknya. Ini mencakup bagaimana seseorang melakukan perjanjian atau menerima tawaran baik secara rela ataupun secara terpaksa. Maka kesimpulannya adalah fikih muamalah dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang bagaimana aktivitas dan transaksi yang didasarkan pada hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalil syariat Islam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika dari penjelasan saya ada yang kurang ataupun ada kesalahan-kesalahan, mungkin
dari beberapa teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, saya harap bisa membenahi atau memberikan kritik kepada saya. Dan juga saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal video ini dibuat ada berbagai banyak tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para penonton sekalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami dalam materi fikih dan usul fikih. Terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dalam video ini menjadikan keberkahan dan menjadikan suatu tambahan ilmu bagi kita semua. Asa ya jalallaha zaman hada zaman marhuman wa tafaruqa min ba'di tafaruqan ma'suman sumal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.